Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan tentang kasus pembunuhan yang terjadi di Cirebon, menimpa seorang gadis muda. Mirisnya, korban ini ditemukan dalam posisi tangan dan lehernya yang terikat, ditemukan dalam aliran sungai. Bagaimana kisah ini? Yuk, kita simak videonya. Awal kisah ini dibuka dengan kita berkenalan dengan seorang gadis muda bernama Indah Fitriani berusia 22 tahun. Indah ini terlahir dari keluarga yang sangat sederhana, merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara. Meskipun begitu, dirinya tetap semangat demi bisa menggapai cita-citanya. Sosok Indah ini dikenal sebagai wanita yang mandiri. Selepas dari SMK Babu Salam Panuragan, dirinya pun mendapatkan beasiswa dan berkuliah di salah satu universitas yang berada di Cirebon. Namun, Indah pun menyadari jika keluarganya memiliki perekonomian yang sangat sederhana, sehingga dia pun memutuskan untuk bekerja sambil kuliah. Indah bekerja di pabrik nabati yang berada di daerah Majalengka, dan sudah 1 tahun lamanya dirinya bekerja di sana. Dari penghasilannya itulah Indah mencukupi kebutuhannya. Selama ini Indah selalu pergi bersama dengan temannya, baik pada saat akan bekerja ataupun pergi kuliah. Seiring berjalannya waktu, hingga pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, bibi dari Indah yang bernama Siti Solihah berusia 33 tahun mendapatkan notifikasi panggilan telepon dari Indah. Namun panggilan itu tidak terjawab dan bibinya tidak menghubungi balik lantaran tidak memiliki pulsa. 2 hari berikutnya setelah memiliki pulsa, pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, sang bibi menelpon balik, namun ponsel Indah dalam kondisi tidak aktif. Lalu pada hari Minggu, rekan kerjanya Indah datang ke tempat kosannya dengan tujuan menjenguk Indah yang sedang sakit. Namun, rekan kerjanya tidak mendapati Indah berada di sana. Lalu rekan kerjanya Indah menanyakan keberadaannya kepada keluarga. Kakak dari Indah yang mengetahui adiknya sedang sakit merasa aneh dengan pertanyaan dari rekan kerjanya yang menanyakan keberadaan dari Indah. Lantaran yang keluarga ketahui jika Indah sedang sakit dan masih berada di kosannya. Disinilah awal kecurigaan telah terjadi sesuatu kepada Indah. Hingga pada keesokan harinya, hari Senin tanggal 6 Mei 2024, warga Cirebon dihebohkan dengan penemuan jasad wanita di dalam sungai daerah Tegal Gubuk. Mirisnya kondisi korban sangat mengerikan, terikat tangan dan lehernya dengan wajah yang sulit dikenali dan lidah menjulur. Jasad wanita itu ditemukan oleh anak-anak yang sedang bermain di sungai, lalu melihat adanya sebuah karung. Anak-anak itu pun mencoba membuka karung, dan pada saat karung itu terbuka, keluarlah jasad wanita hanyut terbawa arus sungai. Jasad wanita itu tanpa identitas, dan pihak kepolisian bersama dengan warga sekitaran melakukan evakuasi, lalu membawa tubuhnya ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu. Ciri-ciri korban yakni seorang wanita yang diperkirakan berusia 30 tahun, berkulit sawo matang, rambut panjang, serta mengenakan cincin pada jari tengahnya. Berawal dari ciri-ciri itulah, ada rekan kerja dari Indah yang mengenali ciri tersebut, lalu segera memberitahukannya kepada pihak keluarga dari Indah, agar keluarga segera mencari keberadaan Indah yang sudah tidak ada kabar dan khawatir jika jasad itu adalah Indah. Pada malam harinya, kakaknya Indah menghubungi Siti dan meminta untuk mengecek ke kosannya Indah lantaran ada kabar tentang penemuan jasad wanita. Karena malam sudah semakin larut, bibinya pun memutuskan untuk datang ke kosannya Indah pada keesokan harinya. Pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, setibanya di kosan, Siti bertemu dengan pemilik kos yang bernama Nunung berusia 31 tahun. Nunung mengatakan jika Indah ini sudah izin pulang sejak Sabtu malam kemarin.
Nunung melihat status Indah berupa screenshot percakapan antara Indah dan atasannya yang meminta izin untuk tidak bekerja karena sakit lambung. Nunung pun sempat menanyakan kondisi Indah pada hari Sabtu malam pada jam 19.00. Lalu Indah menjawab masih berada di dalam kosan dan menunggu dijemput mau pulang untuk berobat. Setelah maghrib masih chatan. Malam minggu masih bisa ya? Iya, masih ada chat. Chatannya ngechat gimana? Chatnya gimana? Chatnya, Teh Indah ada di kosan, ada. Udah berobat belum? Dikatanyain. Belum, ini juga mau pulang. Katanya mau nunggu ada jemputan, gitu mau berobat pulang. Lalu Siti mengecek ke kamarnya Indah dan benar saja Siti tidak mendapati Indah ada di sana. Lalu Siti selaku bibi segera mendatangi rumah sakit Arjawinangun untuk menanyakan jasad wanita yang ditemukan tersebut. Namun sayangnya jasad wanita itu tidak berada di sana. Lalu Siti segera mendatangi Polsek Arjawinangun untuk melaporkan hilangnya Indah. Awalnya Siti sangat yakin jika jasad wanita itu bukanlah Indah. Namun hatinya sontak hancur saat polisi menunjukkan foto jasad wanita itu. Meski tidak mengenali wajahnya, namun perawakan dan cincin pada jarinya, Siti mengenalinya jika itu adalah cincin milik Indah. Demi memastikan jasad wanita itu, keluarga pun dibawa menuju ke Rumah Sakit Bayangkara untuk melihat secara langsung. Dan akhirnya di kamar jenazah, keluarga mengenali jasad tersebut adalah Indah Fitriani yang hilang. Dari hasil pemeriksaan forensik rumah sakit, jasad tersebut diperkirakan baru beberapa hari meninggal dunia lantaran pada saat ditemukan belum mengeluarkan aroma tidak sedap. Selain itu, ditemukan adanya luka lebam pada matanya dan luka robek pada kepala bagian belakang dari korban. Dengan terungkapnya identitas korban ini, pihak kepolisian pun segera bergerak dengan menggali informasi dari beberapa orang saksi terkait kematian dari Indah. Dari beberapa keterangan saksi, diketahui jika Indah ini sudah hilang kontak selama 5 hari. Dan polisi mulai mengkerucutkan sosok pria yang diduga terakhir kalinya bersama dengan korban. Pria itu diduga menjemput Indah di kosan pada saat sedang sakit. Tubuh Indah pun telah diserahkan kepada pihak keluarga dan telah disemayamkan di kampung halamannya. Sementara pihak keluarga pun sangat berharap polisi segera mengungkap kasus ini dan menangkap pelaku pembunuhan. Permintaan dari keluarga ditanggapi oleh Kasat Reskrim Polres Kota Cirebon, Kompol Haryo Parsetyo, dengan mengatakan mohon doanya saja dari seluruh masyarakat agar kasus ini bisa segera terungkap. Pihak kepolisian bersama dengan jajaran sedang berupaya melakukan pengejaran. Pihak kepolisian pun bergerak estafet guna mengungkap kasus tersebut. Dari serangkaian penyelidikan pihak kepolisian, akhirnya polisi pun berhasil mengantongi identitas dari pelaku. Dan setelah polisi melakukan pelacakan, pihak kepolisian pun berhasil mengetahui posisi dari terduga pelaku ini. Dan polisi bergerak menuju ke lokasi tersebut. Pihak kepolisian berhasil menangkap seorang pria bernama Chandra berusia 23 tahun. Pelaku ini berhasil ditangkap di Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Ternyata setelah dilakukan pengembangan kasus, diketahui masih ada satu orang lagi yang ikut terlibat. Dan polisi pun berhasil menangkap Fahmi berusia 21 tahun di Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 jam 3 dini hari. Namun, pada saat penangkapan itu, kedua pelaku masih berusaha untuk melarikan diri dan polisi pun memberikan kenang-kenangan pada kaki kedua pelaku ini dengan timah panas. Pelaku Chandra diketahui otak pembunuhan dan ternyata pelaku ini pun merupakan seorang residivis kasus penodaan pada tahun 2020. Setelah menjalani hukuman pada tahun 2023, pelaku ini pun bebas dan pada tahun 2024
pelaku berulah yang jauh lebih keji lagi dengan melakukan penodaan, membunuh, dan mengambil harta korban Indah lalu membuangnya ke dalam sungai. Hubungan antara pelaku dan korban ini hanyalah teman. Pelaku Chandra ini sudah merencanakan pembunuhan dengan tujuan menguasai harta korban seperti laptop dan ponsel milik korban. Lalu modusnya, pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, pelaku Chandra mengajak bertemu Indah dengan dalih mengajaknya makan siang. Yang kebetulan saja Indah ini akan mengerjakan tugas kuliah. Akhirnya Indah pun setuju dengan ajakan tersebut. Pelaku Chandra menjemput korban di kosannya, lalu keduanya pergi berboncengan motor. Namun ternyata pelaku ini berdalih agar korban mau diajak ke rumahnya dengan alasan di rumahnya ada signal wifi sehingga Indah bisa mengerjakan tugas kuliahnya itu. Indah pun setuju dengan saran dari pelaku Chandra. Akhirnya keduanya pun tiba di rumah Chandra, yang ternyata itu bagian dari skenario pembunuhan. Dan Fahmi sudah berada di rumah Chandra menunggu kedatangan dari korban. Saat korban diminta masuk ke dalam kamar untuk mengerjakan tugas kuliahnya itu, tanpa basa-basi, kepala Indah dihantam menggunakan balok besar hingga terjatuh dan tidak sadarkan diri. Di saat itulah pelaku Chandra menodai korban, lalu bergantian dengan pelaku Fahmi yang turut menodai korban sembari menggenggam leher korban hingga korban pun kehilangan nyawanya. Saat korban ini sudah tidak bernyawa, kedua pelaku pun mengikat leher dan tangan korban di belakang, lalu memasukkan tubuhnya ke dalam karung dan dibuang ke sungai yang tidak jauh dari rumah pelaku Chandra. Hingga akhirnya jasad korban pun ditemukan dan kasus terungkap. Sementara untuk mengelabui keberadaan dari korban agar tidak dicurigai, di mana seolah-olah korban ini sakit, lalu mengirimkan pesan kepada atasannya yang meminta izin untuk tidak masuk kerja, serta saling berbalas pesan dengan ibu kosannya. Padahal itu semua hanya rekayasa dari pelaku. Pihak kepolisian pun berhasil mengamankan barang bukti, yakni baju, balok, laptop, dan ponsel milik korban. Kedua pelaku ini dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP, pasal 286 KUHP, pasal 365 KUHP, diancam dengan hukuman maksimal pidana mati atau seumur hidup. Guys, kasus ini pun sedang berjalan di ranah kepolisian. Bakal ada fakta baru pada kasusnya. Dan guys, jika kalian ada anak atau saudara yang sedang bekerja sambil berkuliah atau sedang ngekos di suatu tempat, agar selalu mengingatkan untuk menjaga pergaulan dan pertemanan, sebaiknya perhatikan latar belakang dari teman kita. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?